Astagfirullahaladzim, ini anak sekolah Mas Indra. Ini anak sekolah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berhenti, 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 berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Ayo Mas Indra. Bisa naik gak Mas? Cepetan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya mendengar ada suara teriakan seperti teriakan kesakitan. Tapi ini gak cuma satu orang teman-teman. Ayo Mas, kita tolongin Mas. Aduh, di jalan seperti ini. Aduh, ini kemana Mas? Saya mau penelusuran teman-teman, tapi terdengar ada suara teriakan minta tolong. Jadi kita tergerak untuk mau menolonginnya. Astagfirullahaladzim. Lewat mana Mas Indra? Lewat sini Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Indra dorong Mas Indra. Aduh. Astagfirullah. Di mana suara itu Mas? Iya, suara itu udah nggak muncul lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tadi suara berasal dari atas sini teman-teman. Saya mau penelusuran di bawah, deket jurang itu. Gak jadi karena saya dengar ada suara teriakan minta tolong yang benar-benar saya tuh dengar. Astagfirullahaladzim. Ayo kita keluar dari tempat ini aja Mas. Siapa tahu memang benar-benar ada orang yang butuh bantuan kita. Di mana jalan keluarnya ya Mas ya? Depan. Mas Indra yakin? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya Mas Indra, benar ini jalan keluarnya. Kayaknya di arah sana deh Mas. Arah sana nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Indra, astagfirullahaladzim Mas. Benar, ini ada suara teriakan minta tolong yang tadi kita dengar. Ini memang benar-benar ada Mas. Saya merasakan adanya suara itu di sekitar kita Mas Indra. Tapi mana? Saya belum melihat. Di mana kamu? Kenapa kamu minta tolong kesakitan? Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu minta tolong dengan rintihan kesakitan? Apa yang kamu rasakan? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini suara rintihannya seperti jauh. Mitos kalau ada suara rintihan atau suara apalah gitu ya teman-teman, suaranya jauh berarti ini sosoknya dekat. Tapi kalau suaranya dekat berarti sosoknya jauh. Itu seperti itu Mas, katanya mitosnya Mas Indra. Tapi saya belum merasakan ada dia di sini teman-teman. Saya hanya merasakan memang ada energinya, tapi saya belum melihat nih. Saya belum melihat apa-apa. Bahkan justru saya melihat tadi ada sekilas ya Mas ya, kayak banaspati. Tapi udah pergi Mas, ya sangat cepat terbangnya, tapi udah pergi. Tadi saya lihat, tapi Mas Ida juga lihat pasti kan? Ini saya yakin udah di depan teman-teman. Kalau kita buka tabir gaibnya mungkin kelihatan teman-teman sosok yang kita cari ini. Ini suara kesakitan ini bukan dari suara manusia teman-teman. Ini dari makhluk gaib yang memang benar-benar ada sesuatu yang mau kayak diungkapkan gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mari Mas Indra. Waduh. Gimana Mas, kita mau lanjutin cari suara teriakan ini? Apa kita batalin untuk kita penelusuran sendiri Mas?
Gimana ya? Gimana nanti kalau jalannya lebih jauh ke sana? Kita semakin jauh masuknya, Mas. Ini sebenarnya perkampungan ya, teman-teman. Maksudnya di ujung sana ada perkampungan, ada desa, tapi kalau mau menuju ke desa tersebut kita harus lewatin jalanan kosong ini gitu, teman-teman. Sebenarnya ada perkampungan, cuma kalau ini udah malam ya, Mas ya. Mas Indra, ini sudah malam, jadinya sepi jalanannya gitu. Mas Indra, kita harus cepat-cepat cari yang tolong ini. Cepetan Mas Indra. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini mah udah ada duluan, teman-teman. Belum dipanggil udah ada duluan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Ini anak sekolah. Astagfirullahaladzim, ini anak sekolah, Mas Indra. Ini anak sekolah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berhenti, 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 berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Astagfirullahaladzim. Iya, iya betul. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian adalah korban kecelakaan waktu kalian mau study tour. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian seperti orang yang berpasangan, gandengan seperti itu? Ya Mas Indra. Oh, jadi kalian adalah sepasang kekasih yang kebetulan sekolah bareng. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian perjalanan mau kemana? Oh, terus bis kalian itu mengalami kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Disebabkan karena supirnya itu mabok, Mas Indra. Jadi supirnya itu memang mabuk. Kalian itu udah, jadi supir kalian itu nyupirin sambil kalian melihat supirnya itu minum. Kalian udah berusaha ngasih tahu untuk jangan mengemudi sambil minum minuman, tapi si supirnya itu nggak peduli dan akhirnya nabrak tol, pembatas jalan maksudnya di area tol. Astagfirullahaladzim. Jadi berapa korban yang meninggal? 11. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian mau kemana? Kalian mau pulang ke rumah? Untuk apa kalian pulang ke rumah? Astagfirullahaladzim. Kalian ingin menyampaikan maaf ke ibu kalian. Karena sewaktu kalian sekolah, kalian jarang berangkat. Terus kalian sering membohongi orang tua. Terus kalian suka nyuri duit orang tua juga. Jadi kalian merasa tidak tenang. Kalian mau pulang minta maaf. Astagfirullahaladzim. Kasihan teman-teman. Dia mau melakukan study tour tapi bisa mengalami kecelakaan. Kenapa kamu menangis? Sedih. Kalian berasal dari orang yang tidak punya. Astagfirullahaladzim. Itu yang satu kupingnya hilang, Mas Indra, yang perempuan. Ibarat kalian itu dicarikan hutangan untuk bisa ikut study tour, tapi ternyata malah bis kalian mengalami kecelakaan. Bagaimana perasaan ibu kalian dan bapak kalian di rumah? Astagfirullahaladzim. Jadi kalian sampai terpental dari dalam mobil itu. Dan korbannya 11 orang. Ya memang menurut saya study tour itu tidak penting ya Mas Indra. Jadi ibaratnya itu memang memberatkan teman-teman. Ibaratnya ada sekolah yang memang punya peraturan kalau ikut study tour bayar 1.300.000 misalnya. Tapi kalau nggak ikut study tour kita harus bayar separohnya gitu. Jadi kan mending kita ikut sekalian ya Mas ya. Daripada nggak ikut kita bayar separohnya. Memang saya tuh merasa memang study tour itu nggak penting teman-teman. Nah ini memang ya yang namanya mati
maut, jodoh, rezeki itu udah ada yang ngatur ya Mas ya. Tapi kan alangkah baiknya memang study tour itu dihilangkan lah gitu teman-teman. Karena nih banyak sekali kejadian tahun-tahun lalu yang bis itu pada kecelakaan ya Mas ya, saat ingin study tour teman-teman. Dan juga mereka pihak sekolah nggak mau tahu ini orangnya mampu atau nggak mampu, cari hutangan dulu atau bagaimana untuk anaknya bisa study tour, kan pihak sekolah nggak mau tahu kan Mas ya. Intinya bayar bisa ikut, teman-teman bisa foto-foto, itu kan tujuannya. Nih akhirnya seperti ini teman-teman, yang sopirnya lalai, mabuk-mabukan sambil mengemudi, dan akhirnya seperti ini teman-teman. Astagfirullahaladzim, itu telinganya Mas, saya tuh kasihan banget sama telinganya tuh, telinganya hilang teman-teman. Jadi kalian ini berarti mau pulang ke rumah, kebetulan kalian itu satu desa. Astagfirullahaladzim, boleh tahu nggak kalian dari SMK mana? Oh, berarti yang lagi viral itu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Jadi memang sebelum berangkat sudah mengalami hal-hal yang janggal. Contohnya, kalian merasa berat sekali langkah kakinya untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Dan di dalam mobil tersebut tercium aroma bau amis dan bau bunga. Allahu Akbar. Jadi dia udah merasakan kejanggalan teman-teman. Di dalam mobil sudah tercium aroma darah, dan sebelum berangkat pun kakinya tuh berat sekali untuk melangkah masuk ke dalam mobil teman-teman. Ibaratnya sudah ada peringatan lah bahwa nanti itu ada bakal ada musibah gitu teman-teman. Tapi semua tidak bisa dipungkiri ya tentang takdir. Semua sudah ditetapkan, mau dihindari seperti apapun, kalau memang takdir kalian harus seperti ini ya tidak bisa dihindari. Jadi apapun itu, ini sudah yang terbaik. Berarti kalian mau pulang menuju rumah. Kasihan sekali kalian. Berarti ini masih kelas 2. Berarti besok naik kelas 3 ya. Memang kan standar seperti itu ya teman-teman ya. Di kelas 2-nya ya. Astagfirullahaladzim. Semoga almarhumah, kamu siapa namanya? Dewi. Almarhumah Dewi dan almarhum Joko bisa tenang di alam sana. Jadi kalian menyesal sering membohongi orang tua, sering nyolong duit orang tua, sekolah sering bolos. Jadi kalian menyesal, ingin pulang, minta maaf, semua sudah terlambat. Yang terpenting kalian itu menerima takdir. Dan sekarang saya bisa bantu Al-Fatihah untuk kamu biar lebih tenang, dan jangan pulang ke rumah. Percuma kamu pulang ke rumah, semua sudah terlambat. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian benar-benar tidak tenang. Kalian dipertanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Astagfirullahaladzim. Ini perkara bolos dan membohongi orang tua aja jadi pertanyaan terus menerus teman-teman. Jadi kalian sengaja bangkit dari alam kubur untuk pulang ke rumah. Mari teman-teman, kita bersama-sama mengirimkan doa untuk kedua pasangan ini, semoga tenang dan tidak, intinya arwahnya tuh gentayangan ya teman-teman. Ya semuanya lah, untuk korban yang ada di bis tersebut, semoga semuanya husnul khotimah dan segala dosa diampuni, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman, kita baca doa bersama, semoga kalian tenang ya. Alhamdulillah minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surabaya. Ya,
Al-Fatihah. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Ini si Dewi dengan pacarnya udah pergi teman-teman. Ternyata suara tolong rintihan kesakitan itu dari suara pasangan ini teman-teman, yang akan melakukan study tour menuju ke tempat yang saya tidak bisa bicarakan sekarang. Dan ini adalah bis yang lagi viral itu. Ternyata mereka itu kesakitan teman-teman. Yang pertama kesakitan, yang kedua dia itu mau jalan arah pulang untuk menuju ke rumahnya dan mau minta maaf kepada ibunya teman-teman gitu. Jadi semasa sekolah tuh dia sering membohongi orang tuanya, sering bolos, sering nyuri duit orang tua juga untuk uang tambahan uang saku. Jadi di alam kubur tuh dipertanyain terus berulang-ulang gitu mas. Jadi perkara hanya membohongi aja itu, belum yang lain-lain, itu ditanyakan berulang-ulang. Makanya dia mungkin bangkit dari kubur ingin meminta maaf kepada orang tua gitu, tapi semuanya sudah terlambat. Untuk apa minta maaf kalau sudah terjadi seperti ini kan Mas Indra? Ya memang menurut saya ini study tour tidak penting teman-teman. Baiknya tuh dihilangkan saja, kan kasihan nih. Orang tua udah susah payah, kan gak semua orang tua mampu ya teman-teman. Jadi ada yang nyari hutangan dulu, ada yang harus kerja dulu teman-teman. Malah tahu-tahu dikabarin sama pihak sekolah anaknya udah meninggal gitu. Kalau study tour mah nggak penting-penting banget, mendingan acara buat acara makan-makan di sekolahan gitu, ngadain pentas seni apa gitu, uji bakat apa yang lain-lain. Jadi ini nggak penting gitu teman-teman. Kalau nggak ikut tetap bayar separohnya gitu. Pak, ya memang takdir tidak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Kalau memang bukan disnya mati kecelakaan ya nggak bakal mati kecelakaan teman-teman. Tapi kan menurut saya ini udah banyak kasusnya ya yang seperti ini teman-teman. Jadi saya kasihan, saya juga punya anak yang bakalnya nanti juga SMK, SMP gitu. Jadi saya merasa kurang cocok aja lah teman-teman dengan acara study tour seperti ini gitu teman-teman. Ini sih menurut saya pribadi ya, entah buat para ibu dan bapak yang ada di rumah gitu teman-teman, karena pendapat orang itu beda-beda ya teman-teman. Sebenarnya saya mau berusaha di bawah sana, tapi tadi karena saya dengar ada suara orang minta tolong, ternyata dari si arwah Joko dengan pacarnya, terus kita ketemuin ternyata dia adalah korban kecelakaan dari bus tersebut teman-teman. Jadinya penelusuran malam hari kita tunda dulu, soalnya ini udah mau pagi teman-teman, dan kita juga udah gak punya tenaga untuk melanjutkan. Dan mungkin kalau penelusuran di sana kita sambung besoknya lagi ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya akan tutup dulu dan kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bismillah. Bau darahnya pun masih tercium teman-teman. Ini sampai terpental dari bisnya.